you can't breathe, when you're drowning underwater, there's so much water. I'll run, I'll hide, darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer every time. I can't pretend that I have a strong defense. There's darkness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB lagi, Kang Mas. Cak, IWB kayaknya nggak tahu ya. Kita ngelihat kemarin itu, kita akan bahas mengenai MotoGP pastinya di sprint race di Argentina, Termas de Rio Hondo, Cak. Tapi entah kenapa IWB melihat bahwa kemarin adalah sebuah pertunjukan yang membuat kita ngantuk, Cak. Kita lihat bagaimana Marquez, pembalap yang punya talenta luar biasa di atas mesin yang juga luar biasa. Jadi kombinasi the best bike, the best rider, ini akan membuat tontonan akan membosankan. Tapi teman-teman semuanya, kita nggak bisa salahkan Marquez. Tapi kita juga harus melihat bagaimana masa lalu. Di mana banyak sekali yang komen-komen, Kang Mas. Ya, komennya kan memang lumayan unik ya. Ada beberapa komen yang mengatakan, kalau Marquez menang, dikatakan ada remote dari Dornani memenangkan Marquez. Pecco ada sabotase. Tapi kalau Marquez kalah, ngapaan sih ini udah tua nih, wis tua nih. Memang waktunya pensiun. Ya, itu memang haters biasa begitu. Tapi kalau kita perhatikan memang, Cak, Marquez is Marquez. Ibu sudah tekankan kemarin, sudah tekankan secara detail ke sama semuanya. Bahwa ketika Marquez mendapatkan the same weapon, the same bike, dan itu dikatakan Mark berkali-kali, maka dia memiliki potensi untuk bertarung melawan Pecco dan menjadi juara dunia. Itu pernyataan Marc Marquez. Dan ternyata, Cak, kita sudah bisa simpulkan kenapa Ducati akhirnya memilih Marquez. Karena Ducati bukanlah orang-orang yang tak berpengalaman, Cak. PIC atau orang-orang yang incas di sana seperti Tardosi, seperti Gigi Dall'Igna adalah orang yang luar biasa, memiliki sense, ya rasa, memiliki sinyal, radar maksudnya, Cak. Memiliki radar untuk memilih, dan itulah kenapa Ducati memilih Marquez. Dan dibuktikan, Cak, Marquez adalah the best rider saat ini. Kita harus akui, Cak. Dengan menggunakan motor yang notabene baru, ya. Kan Marquez baru menggunakan Ducati tahun kemarin, Cak, dengan satelit. Dan baru tahun ini menggunakan factory bike. Dan ternyata secara meyakinkan Marc ngajak Argentina. Marc tak tersentuh oleh Pecco. Sempat didekati oleh Alex Marquez ya. Tapi, nah ini, Cak, Ibu harus tekankan kesampean. Marc Marquez kemarin, Marquez ini seperti memang tidak mau geber, ya. Jadi Marquez walaupun dikatakan on limit, tapi Marc tidak yang 100%. Itu dari kacamata pribadi. Makanya kemarin walaupun Alex Marquez mendekati Marc, sih tenang. Soalnya dia tahu nih, Marquez tidak mengeluarkan potensi 100%-nya. Jadi dia sedikit santai. Dia sedikit mencoba untuk memanage bannya. Dia mencoba untuk mengatur ritmenya. Untuk apa, Cak? Untuk melakukan attacking pada last lap. Itu gaya Marquez. Dan teman-teman terbukti, Cak, Alex sempat mencoba untuk mendekati Marc, tapi selalu gagal. Sebab pada saat dia sudah bisa mendekat hingga 0,2 detik, akan tetapi pada tikungan di 1, 2, dan 5, Marc Marquez selalu kembali menjauh. Jadi tidak ada ruang untuk mendekati, itu kata Alex. Jadi bukan gara-gara dia memang tidak mau menyerang. Alex Marquez sangat berambisi untuk juara di sini di Argentina. Namun Marc ini sangat kuat di 1, 2, dan 5. Dan itu membuat dia akhirnya kehabisan ban. Jadi attackingnya. Dan itulah yang menjadi gambaran buat sampean semuanya. Bahwa itulah kelebihan dari Marc Marquez yang mampu mengelola bannya. Dia manage bannya. Dan dia tahu secara pace dia sedikit unggul dibandingkan dengan kompetitornya. Termasuk juga adiknya sendiri. Sehingga pada akhirnya kita lihat bagaimana secara meyakinkan Marc Marquez finish dengan posisi pertama. Dan menorehkan lap time yang sangat bagus. Dan terpaut mencapai 0,9 detik. Langsung saja kita bedah seperti apa detailnya, dan sama itu saja datanya di sini, Cak. Cak, inilah hasil sprint race di hari Sabtu di GP Argentina kemarin, Cak.
Dan seperti yang sudah IWB bahas sebelumnya, IWB sudah berikan beberapa data kesampaian bahwa ternyata memang sekali lagi Marc Marquez menunjukkan bahwa dia adalah King of the King di Tirmasderi Hondo. Dan teman-teman, kemarin adalah sebuah balapan yang tricky karena konfirmasi bahkan dari Yamaha kita mendapatkan testimoni termasuk Fabio Quartararo yang memberikan konfirmasi bahwa terjadi degradasi atau pengikisan ban yang cukup cepat dibandingkan dengan sirkuit di Thailand. Sungguh menarik, Cak, mengingat kita tahu bahwa secara suhu seharusnya Thailand akan membuat ban lebih cepat dibandingkan dengan Argentina, namun ternyata ini tidak berlaku bagi Yamaha yang hasilnya berbalik, Cak ya. Bagaimana kita lihat Fabio mengeluh bahwa ternyata motornya mengalami penurunan traksi sangat cepat pada hanya 3 lap di awal. Oke, teman-teman semuanya. Kita akan bahas mengenai pertama dulu. Bagaimana dengan Argentina Tirmasderi Hondo? Tracknya kemarin dikonfirmasi bahwa track di Tirmasderi Hondo adalah cloudy atau berawan. Langitnya Cak ya, tapi tidak hujan. Jadi ada beberapa spot memang ada sedikit rintik hujan, tapi tidak lama, hanya beberapa saat saja, dan dikonfirmasi bahwa aspal adalah pada kondisi dry dengan tingkat kelembapan yang sangat tinggi mencapai 83%. Ini sangat tinggi, Cak. Memang gara-gara kondisi cloudy atau berawan di langit yang membuat semua kondisi environment-nya atau lingkungannya berbeda. Sementara groundnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kemarin, di mana ground untuk race kemarin sprint adalah di 27 derajat Celcius, sementara Samanto sendiri di hari Jumat groundnya mencapai 31 derajat Celcius. Ini sedikit lebih dingin, dan ternyata dengan ban soft ada beberapa pembalap yang nyaman, tapi juga ada pembalap yang kesulitan. Nah, teman-teman semuanya, secara meyakinkan Marc Marquez is King of the King, tak terkalahkan, Cak. Jadi Marquez yang awalnya ditekan keras oleh Alex Marquez, tapi begini Kang Mas, IWB itu sangat yakin, dan IWB juga melihat dari data sebenarnya Marquez memang on limit, semuanya on limit, tapi Marquez sebenarnya memiliki kartu, Cak. Jadi dia memang menahan, dia tidak mau nge-push total. Mengingat 12 lap ya kemarin, ini adalah sebuah kondisi yang cukup tricky. Aspalnya ekstrim dalam arti degradasi ban cukup cepat, dan Marquez sepertinya memang memaintain atau secara pola untuk pace-nya ini diatur oleh Marquez. WP sangat yakin di awal, walaupun Alex Marquez sempat menekan hingga 0,2 detik, akan tetapi Marquez ini memiliki pace yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Alex Marquez. Jadi Marquez sangat kuat pada tikungan 1, 2, dan 5. Jadi very strong hard braking-nya, dan itu membuat Alex Marquez kesulitan. Konfirmasi dari Alex Marquez memang Alex ada satu poin dia kuat sektor tersebut, akan tetapi pada beberapa sektor dia kalah dibandingkan dengan Marc Marquez. Jadi semua on limit, Marquez akhirnya juara tanpa tersentuh sekalipun sejak start, dan Marquez mengoleksi 12 angka. Jadi ini adalah sebuah ancaman dan sekaligus membuat kita boring Kang Mas ya, balapan seperti touring dan tidak ada duel, dan tentu saja kita berharap hari ini akan berbeda. Ada duel ya, salib menyalip ya, harusnya demikian. Jadi memang the best rider maksudnya dengan the best bike ini bakal menjadi tontonan yang membosankan kalau tetap seperti ini. Nah, kedua Kang Mas, Alex Marquez yang juga very fantastis ya. Kita sebut fantastis karena bagaimanapun spek GP24 yang digunakan oleh Alex Marquez dengan Marc Marquez itu memang ada perbedaan. Tapi jangan salah, spek yang digunakan Alex Marquez ada spek yang memang peaknya pada kondisi yang sempurnanya. Sementara Marc Marquez karena sebagai pembalap di tim Factory memang ada beberapa ya sentuhan lah Cahaya, seperti swing armnya berbeda, sementara elektroniknya juga sedikit berbeda. Tapi secara general GP24 yang digunakan Alex Marquez is luar biasa, is fantastic. Itu kata Alex. Jadi konfirmasi Alex ya dari press conference kemarin, kita mendapatkan penekanan dari Alex bahwa GP24 is very perfect bike kata dia. Jadi memang sempurna sekali dibandingkan dengan GP23, ada lompatan besar. Motor ini membuat Alex mampu melakukan braking dengan keras, mampu keluar tikungan dengan sangat cepat, dengan stability yang sangat mengagumkan. Itu kata Alex saya. Jadi Alex secara meyakinkan setelah menekan Marc Marquez sempat 0,2 detik, namun pada akhirnya dia harus menyerah dengan gap hampir 1 detik atau tepatnya di 0,9 detik ya teman-teman. Jadi Alex Marquez juga sangat bahagia. Tapi hari ini kuncinya adalah ban. Dia akan berusaha untuk menyerang hari ini, untuk menyerang Marquez, karena
bagaimanapun nama Alex sudah masuk dalam kandidat title juara dunia dan ini tidak akan disia-siakan oleh Alex. Nah, teman-teman, yang ketiga Pecco Bagnaia. Yes, teman-teman, Pecco memang jika kita lihat dari kemarin suffering dan IWP sudah tekankan kemarin ke sampai semuanya bahwa ini bukanlah sirkuit yang bagus buat Pecco. Secara histori Pecco tidak pernah bagus di sini. Jadi bahkan jika kita lihat dari sejarah masa lalu, Pecco di tahun ini itu bagus, Cak. Karena kita lihat Pecco berhasil masuk podium dan ini adalah lompatan dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kita nggak bisa remehkan Pecco dan itu juga dikatakan oleh Marc Marquez yang memberikan penekanan bahwa jangan pernah remehkan Pecco. Pecco is the Sunday rider. Jadi sangat kuat pada race sehingga kita juga harus memantau seperti apa Pecco hari ini. Tapi yang jelas Pecco happy dengan posisi ketiga walaupun gapnya dengan Marquez cukup ini besar, Cak. Gapnya pada saat finish ternyata Pecco mencapai 3,8 detik di belakang Marquez. Ini adalah sebuah gap yang gila ya untuk ukuran sama-sama dari tim factory, the same bike, the same weapon. Namun secara histori ini adalah sebuah raihan yang bagus bagi Pecco karena dia berhasil podium dan targetnya hari ini. Dia sudah tahu nih, Cak, ada hal-hal yang membuat dia tuh kalah ya dari Marquez. Jadi Pecco sudah memberikan analisanya pada saat di belakang mereka, duo Marquez. Ternyata memang khususnya Marc Marquez itu kuat pada tikungan 6 dan 11. Jadi dari sisi Pecco yang kuat dia kalah, intinya Cak, secara speed adalah di tikungan 6 dan 11. Dan hari ini dia akan mencoba untuk mengkompensasi speednya di tikungan tersebut supaya improve di hari ini, Cak. Nah, teman-teman, yang juga luar biasa adalah Zarco. Zarco seandainya tidak problem dengan startnya, Zarco kan sempat tercecer, Cak, kemarin startnya. Jadi sama tahu sendiri pada saat start kemarin Zarco tercecer ke posisi 6 dari posisi 3 dan itu membuat dia harus berjibaku melawan Acosta dan juga Fabio Quartararo dan ini membuat dia kehilangan waktu. Tapi jangan salah, bagaimanapun jika kita lihat dari sisi lap time-nya dan juga pace-nya, Zarco ini bahkan mengalahkan Pecco. Nah, ini saya nggak percaya kan, kita akan bongkar nanti. Jadi Zarco juga sedikit nyesek ya walaupun dia merasa happy karena dia sudah bisa masuk ke 4 dan ini membuat Honda mampu mengkoreksi posisinya. Terakhir mereka atau Honda masuk sprint top 5 itu di tahun 2023 bersama Marquez di Valencia. Dan ternyata per tahun ini mereka mampu mendobrak kembali rekor tersebut, rekor yang sudah lama tidak dilakukan oleh mereka pada posisi 4 di sprint di Argentina lewat Zarco. Jadi mereka happy dan mengoleksi 6 poin. Sementara Fabio Di Giannantonio, yes, Fabio tidak bisa kita remehkan, Cak. Walaupun secara lap time dia cukup jauh ya, tapi teman-teman, Fabio Di Giannantonio ini tercecer akan tetapi jaraknya nggak jauh pada saat finish. Jadi Fabio Di Giannantonio dari kacamata IWP, jika dia bisa start dengan baik, bisa cepat menyalip pembalap di depannya, Fabio Di Giannantonio bisa saja nanti akan merasa ke depan. Karena Fabio dengan kondisi yang problem, maksudnya dalam kondisi dia di belakang, take over satu persatu, dia hanya terpaut 6,4 detik dibandingkan dengan Marc Marquez dan di posisi kelima. Sementara Marco Bezzecchi juga luar biasa, kita harus berikan asukan jempol. Dia finish 7,3 detik di belakang Marquez dan Bezzecchi menjadi pembalap non Ducati ya yang bisa masuk 6 besar ya, tentu saja di luar daripada Honda tentunya, Cak. Dan teman-teman, ini adalah sebuah kondisi yang membuat happy Aprilia. Teman-teman, ketujuh adalah Morbidelli, kemudian ke-8 Joan Mir yang juga happy. Honda improve, Cak. Joan Mir mengatakan bahwa dia sendiri happy karena Honda tidak sama dengan sebelumnya. Secara connection untuk gasnya, Ibu sudah tegaskan kemarin. Termasuk juga bagaimana motor keluar tikungan. Ternyata Joan Mir memberikan acungan jempol bagi Honda, walaupun belum maksimal dan masih perlu banyak diimprove. Tapi secara general, dia memberikan penekanan. Kelemahan Honda adalah pada power. Itu, Cak, yang dirasakan Mir. Jadi power top speednya termasuk juga untuk akselerasi keluar tikungan. Tapi secara kelincahan, secara stability tikungan yang cepat, Honda ternyata sangat kencang. Dan kita lihat di sini, Cak, Joan Mir mengalahkan Acosta dan finish di posisi ke-8 dengan gap mencapai 10,8 detik dibandingkan dengan Marquez. Kemudian Acosta, Kang Mas ya, yang awalnya menekan akan tetapi dia problem dengan motornya. Informasinya dia problem dengan bannya, termasuk juga Fabio Quartararo, Kang Mas. Jadi Fabio memberikan kritikan kepada Yamaha. Sekali lagi Fabio menyalahkan Yamaha. Memang kalau kita lihat Fabio ini sangat gampang, Cak, menyalahkan pabrikan. Jadi walaupun dia bagus, Kang Mas, tapi Fabio selalu menyalahkan motornya.
Dan ya kita nggak tahu sih ya, yang jelas memang Yamaha kemarin suffering, Yamaha tidak sama dengan sebelumnya. Bahkan Miller yang biasanya sangat kuat, kemarin kuat di Thailand, di Argentina juga terseok-seok, Cak. Jack Miller terpaut ya, mencapai 15,2 detik dibandingkan dengan Marquez, sementara Fabio Quartararo mencapai 12,3 detik dibandingkan dengan Marquez. Fabio sendiri mengkritik Yamaha, Cak, dari sisi problem dengan bannya yang sudah IWB share di awal tadi, bagaimana ban cepat panas yang pasti, dan kedua adalah degradasi atau pengikisan ban yang sangat cepat dengan ban soft, dan ternyata juga traksinya problem, Cak. Jadi menurut informasi Fabio, Yamaha di Argentina mengalami masalah dengan traksinya sehingga motor spin atau banyak goyang pada saat keluar tikungan atau out of the corner. Jadi itu adalah problem yang harus diperbaiki hari ini, sebab jika tidak maka Fabio pesimis akan bisa merasa ke depan. Kemudian Alex Rins sama, Cak. Jadi sama-sama problem. Dan memang ini adalah hari yang berat bagi Yamaha itu, kata Rins, dengan kondisi yang serba ya terbatas ya. Jadi on limit semuanya, keyless traction, dan itu membuat Yamaha terpuruk. Dan ke-13 adalah Luca Marini. Luca sendiri menjadi penegas bahwa Honda improve, walaupun sebenarnya, Cak, dari posisinya bukanlah yang terbaik karena posisi 13 adalah posisi yang kurang ideal. Tapi dari komparasi di tahun sebelumnya, Honda improve-nya lumayan, Cak. Kemudian Bastian ini ke-14, dan teman-teman ya ini getting better dibandingkan dengan sebelumnya. Yang kita lihat bagaimana kesulitan sampai terlempar ke 20 atas ya. Tapi sekarang Bastian ini pada saat sprint finish di posisi ke-14 dengan gap mencapai 18,4 detik dibandingkan dengan Marquez. Ya not bad lah, Cak ya. Kemudian 15 Ai Ogura yang juga kesulitan. Ada gap yang lumayan antara tim factory dengan tim satelit, walaupun sama-sama diklaimnya adalah motor pabrikan ya. Karena memang support Aprilia kepada Trackhouse Racing adalah factory bike. Jadi secara support komponen dan lain sebagainya itu sama dengan factory. Somkia Chantra masih berjibaku dengan motornya karena kita lihat tidak ada improvisasi, tidak ada improve yang signifikan. Dan yang paling parah adalah Maverick Viñales. Maverick ini seperti pembalap yang tanpa ada prestasi, Cak, di atas mesin KTM. Kita belum tahu problemnya apa karena Viñales memang tidak banyak pernyataan yang bisa kita kutip. Akan tetapi dari konfirmasi di masa lalu, dia merasa bahwa behavior atau motor KTM ini beda banget dibandingkan dengan Aprilia, yang mana KTM tidak bisa digeber pada saat flowing, Cak. Jadi rebah. Ini seperti less traction, sementara pada saat tegak motor lot of traction. Ini yang membuat secara behavior motor berbeda riding style-nya dibandingkan dengan Viñales, dan itu menjadi PR terbesar Maverick termasuk juga Enea Bastian ini. Sementara Alguersuari menjadi pembalap terakhir yang finish dengan gap mencapai 45,3 detik, dan yang tidak bisa melanjutkan balapan adalah Binder, Oliveira, dan Savadori. Itu, Cak, untuk race di sprint pada saat Argentina 2025. Dan fix Marc Marquez adalah rajanya di sini. Pertanyaannya, apakah memang Marquez pantas menang dan bagaimana dengan lap time dan sebagainya? Kita intip langsung, Cak. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah data record sahih bagaimana para pembalap geber atau membalap di sprint race kemarin pada saat di Argentina, dan fastest lap each ridernya bisa kita konfirmasi memang bahwa Marc Marquez is the king. Jadi, Cak, Marquez menjadi pembalap terkencang soal fastest lap each ridernya atau time attackingnya, dan Marquez tak terkalahkan dengan 1 menit 37.706 detik. Ini gila, Cak ya, ini pace yang luar biasa. Karena pace ini adalah pace pada saat di masa lalu kualifikasi. Jadi di tahun 2014-an ini adalah lap time kualifikasi, dan ternyata di sprint kemarin ini adalah lap time yang ditorehkan pada saat sprint race. Ini gila, Mas. Jadi teman-teman, Marquez menjadi penegas bahwa performanya luar biasa karena memang Marquez very fast di Argentina kemarin. Nah, teman-teman, untuk Alex Marquez menjadi pembalap kedua yang pantas sekali kita dapatkan di sini, 1 menit 37.719 detik. Jadi pantas memang nempel ketat Marquez karena memang dari lap time-nya sangat mepet sekali, Mas. Dan ternyata wow, Johann Zarco, Cak. Yes, IWB sudah tekankan tadi di awal bahwa Johann Zarco berpotensi bisa mengalahkan Pecco seandainya Zarco tidak tercecer ketika start. Ya, ini adalah race is race. Tapi memang Zarco harus memperbaiki startnya jika mau ingin mengganggu Ducati. Karena kalau kita lihat, Zarco ini memiliki pace yang sangat kuat, sangat kencang, dan terbukti dari data fastest lap each ridernya, Johann Zarco menorehkan 1 menit 37.858 detik, dan ini lebih kencang dibandingkan dengan Pecco
yang nangkring di posisi 4 dengan 1 menit 37,966 detik. Jadi teman-teman, kalau kita lihat hanya ada 4 pembalap Cak yang bermain di angka 1 menit 37 detik. Lihat nih Cak ya. Jadi 1, 2, 3 Marc Marquez, Alex Marquez, Johann Zarco, dan Pecco Bagnaia. Tapi setelahnya Fabio Di Giannantonio baru menorehkan terbaiknya di 1 menit 38,007 detik. Jadi ada gap ya. Jadi tembok 1 menit 37 hanya 4 pembalap, dan lainnya dari Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Acosta, Morbidelli, Fabio Quartararo. Memang jika kita lihat di sini Cak, maka yang menjadi pembalap terkencang still Marquez ya untuk fastest lap is ridernya, kedua Alex Marquez, kemudian ketiga Johann Zarco, 4 Pecco, 5 Fabio Di Giannantonio, 6 Bezzecchi, Acosta 7, Morbidelli ke-8, dan Fabio Quartararo 9, dan terakhir adalah untuk top 10-nya adalah Joan Mir. Jadi teman-teman, ini adalah gambaran bagaimana Marc Marquez pantas kita sebut memang juara di sprint kemarin, karena memang secara speed Marc menjadi pembalap terkencang. Dan ini bisa kita lihat dari data yang WB share sekarang ini. Nah, next kita lihat bagaimana Cak. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah informasi best maximum speed atau top speed ya pada saat kemarin di Argentina. Dan teman-teman fix bahwa mesin Aprilia ternyata mengalahkan KTM soal top speed. Jadi ini gila Cak. Marco Bezzecchi bisa menorehkan top speed di 350,4 km per jam. Very fast, gila mas. Ini sangat kencang sekali. Jadi Bezzecchi atau mesin Aprilia RSGP mampu menggeser mesin KTM, dan kedua adalah Acosta. Kita lihat di sini Cak, 348,4 km per jam. Lalu Morbidelli, Ducatinya ternyata sangat tinggi juga, nempel ketat sama top speednya di 348,4. Kemudian Pecco Bagnaia nangkring keempat Cak. Jadi memang sejak kemarin Cak, Pecco ini memiliki power yang konsisten dari kacamata IWB. Jadi selalu nangkring di posisi top 4, top 3, dan terbukti pada saat kita lihat di sprint, Pecco menorehkan top speed yang sangat tinggi, 348,4 km per jam. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan lainnya, Fabio Di Giannantonio Cak 347,5. Kemudian Maverick Vinales dengan mesin KTM 346, dan yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana dengan Honda? Honda ternyata Joan Mir Cak, top speednya di 345,5 km per jam. Jadi kalau kita lihat dari data ini, ternyata untuk pabrikan Jepang yang kita perhatikan secara data, maka dipastikan ternyata Honda menjadi motor terkencang soal top speed. Karena kita perhatikan Yamaha kali ini ternyata harus puas dengan Jack Miller di 344,6 km per jam, dan dari sekian data pasti sampean juga bingung, gila mas, Marquez kemana nih Cak? Marquez di sini Cak, tuh Marc Marquez di sini, dan Marquez ternyata menorehkan top speed yang lumayan di belakang, jadi 344,6 km per jam. Tapi sekali lagi WB sudah share kemarin bahwa untuk menjuarai sebuah race tidak melulu mengenai top speed, tetapi bagaimana balancing motornya, bagaimana pembalap bisa menekuk tikungan, dan fix Marquez adalah pembalap yang very fast di tikungan. Kita lihat di sini Cak. Nah, teman-teman semuanya, kemudian kita perhatikan setelah dari saudaraan tadi, setelah Marc Marquez menguasai Thailand sprint race GP hari Minggu maksudnya ya, dan juga hari Minggu maksudnya ya, dan kemudian di sprint pembukaan, walaupun tentu kita harus lihat bagaimana hari Minggu nanti malam jam 1-an pagi maksudnya. Jadi teman-teman kalau ingin melihat MotoGP Argentina, jangan lupa sekitar jam 1 pagi nanti sekalian sahur Cak. Jadi atas dominasi Marquez yang luar biasa, maka Marc menorehkan poin mencapai 49 angka. Jadi Marc Marquez dikuntit ketat oleh saudaranya dengan 38 poin. Dan ketika kita lihat Pecco menorehkan poin mencapai 30 angka, dan gap antara pembalap ketiga ini ternyata ya nggak banyak-banyak banget Cak. Sebab kalau crash aja udah langsung hilang 25 angka. Tidak boleh ada crash, itu intinya kalau ingin juara dunia. Dan teman-teman, Alex Marquez maksudnya terpaut 11 angka dibandingkan dengan kakaknya. Sementara Pecco terpaut 19 angka dari Marc Marquez. Kemudian Morbidelli yang nguntit keempat terpaut 28 angka dari Marquez. Ya, semuanya bisa aja berubah Cak. Dan kemudian Ogura terpaut 32 angka. Kita nggak pernah menyangka Cak, Ogura bisa nangkring di posisi top 5. Ini luar biasa. Jadi kita lihat bagaimana hari ini, hari Minggu, dan IBB sih berharap ya Ogura bisa merangsek ke depan. Karena tentu Cak, kita Asia, tentu saja kita sebagai
orang Asia mendukung orang Asia untuk maju ke depan ya toh, biar ada proudnya lah, ada bangganya Cak. Yora, kita harus dukung Cak. Jadi teman-teman, untuk pembalap nextnya adalah Zarco yang menangkring di posisi ke-6 klasemen sementara dengan 15 poin dan terpaut 34 angka dari Marquez. Ke-7 Marco Bezzecchi dan ke-8 Fabian Antonio. Lalu ke-9 Binder. Bastian ini ternyata ke-10 ya, masih bukan yang belakang banget dan bahkan mengalahkan Acosta. Kita juga surprise banget ya. Jadi Bastian ini mengalahkan posisi Acosta. Lalu kemudian kita lihat di sini Cak, Jack Miller ke-12, Fabio Quartararo ke-13 dan Marini ke-14. Kemudian Joan Mir ke-15, Alguer posisi 16 dan Oliveira 17. Alex Rins terpuruk ke-18 dengan 0 poin. Jadi yang 0 poin Cak dimulai oleh Alex Rins. Kemudian Maverick Vinales juga 0 poin, Raul Fernandez maksudnya 0 poin, dan Somkiat Chandra sama, Savadori sama. Ini adalah data untuk pembalapnya, dan Marquez ternyata memang harus diwaspadai. Sebab jika kita lihat dari performanya selama 3 race ini, maka bisa kita prediksi Marquez terbuka sekali, bisa saja nanti akan menyalip gelar dari Valentino Rossi. Konstruktor Ducati makin kokoh dengan 49 angka, disusul Aprilia kedua dan Honda ketiga dengan 16 angka, KTM ke-13 dan 5 Yamaha. Kita surprise ini Cak, surprise-nya di sini Cak, konstruktor brand ternyata KTM tidak seperti masa lalu disalip oleh Honda. Jadi kita lihat semuanya kan masih dinamis. Kita akan perhatikan bagaimana nantinya untuk yang tim Ducati Lenovo kokoh dengan 79 angka, disusul oleh Gresini Racing dengan 41 angka dan Pertamina Enduro ketiga, Trackhouse keempat, LCR Honda kelima dan Red Bull KTM Factory 15 angka maksudnya, dan 7 Aprilia, 8 Honda RC dan 9 Red Bull KTM dan 10 Prima Pramac dan Monster Energy 11. Jadi ini adalah gambaran klasemen semuanya untuk klasemen sementara setelah race di Argentina Sprint kemarin Cak. Kira-kira gimana menurut sampean? Setuju nggak kalau Marquez bakal juara dunia dengan segala yang disodorkan dalam data ini? Semen komen di bawah Cak. Nah ya Cak, sudah jelas padang jinglang ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kemarin memang Marc Marquez is the king Argentina. Masih raja di Argentina di Termasderi Hondo dan tidak ada satupun mampu mengalahkannya pada race sprint. Walaupun kalau kita bedah dari lap time-nya pun ternyata sama Cak. Dia nggak tersentuh dan ini membuat penekanan kepada rival-rivalnya bahwa Marquez adalah raja di sana. Pecco juga improve Cak. Jadi teman-teman kalau kita lihat di masa lalu, Pecco ini tidak pernah masuk podium di Argentina. Tapi kemarin Pecco mampu masuk podium dan terpaut mencapai 3,8 detik. Ya memang jauh ya Kang Mas ya. Ternyata juga lumayan juga ya. Bahkan dibandingkan dengan Thailand ini kayaknya lebih jauh ya untuk finish pada saat sprint. Dan ini akan menjadi challenge khusus untuk Pecco. Tapi ingat Cak, Pecco memberikan konfirmasi ke media kemarin pasca race sprint bahwa dia menemukan sesuatu. Ternyata dia kalah di tikungan yang tentu saja akan menjadi hal yang krusial. Dan dia berjanji hari ini akan mencoba untuk bangkit, akan mencoba memperbaiki seperti apa, dan dia akan mencoba untuk memperkecil gap-nya dengan Marquez bersaudara. Pecco is Pecco. Pecco tidak sama dengan Rossi yang seringkali melontarkan permusuhan, tapi Pecco orang yang atau pembalap yang ramah sekali di kacamata kita tuh cool ya. Jadi tenang, cool, baik banget ya, itu yang memang membedakan Cak. Pecco ini lebih kalem dibandingkan dengan Valentino Rossi. Itu Cak ya, konfirmasi IWP mengenai race sprint yang secara meyakinkan dimenangkan oleh Marc Marquez, unbeatable ya. Jadi Marquez is luar biasa, luar biasa. Tapi Pecco juga tidak bisa kita remehkan. Pecco juga improve banyak banget. Jadi dia akan fight back hari ini. Sekarang sama komen di bawah Cak, kira-kira apakah sama percaya Marquez akan juara lagi di Sunday Race hari ini, atau sama justru percaya Pecco lah yang akan juara dan atau Alex Marquez? Sama komen di bawah. Dan seperti biasa kalau sama suka video ini, like, share dan subscribe. Ojo lagi Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali.